Bukan cuma 1 kali lipat, 2 kali lipat, tapi 3 kali lipat. Nggak sesuai, gitu kan? Karena mungkin dia lihat keadaan Jatinegara lagi rame dan lain-lain sebagainya gitu. Toko kita juga puji Tuhan lumayan rame, akhirnya tetap aja. Kalau misalkan harus mengeluarkan modal sebegitu banyak, ya nggak balik lah. Kenapa? Karena stok barang kita juga banyak. Jatuhnya ntar jadi silovo ya. Nah, kalau orang pada ngerti kan, jadi silovo gitu kan. Ya udah akhirnya tutup, setelah itu nikah sama Franz. Udah saya di situ langsung sampai anak saya yang besar, anak saya kecil lahir, saya murni ibu rumah tangga. Saya nggak kerja lagi, saya hanya jadi orang belakang layar. Jadi kalau si Franz punya begini, saya hanya bagian, oh ya kamu gini aja. Murni orang belakang layar, rumah tangga, sampai akhirnya Franz jalan sendiri keluar kota. Harus didampingi, ditemenin, saya baru mulai terbit lagi. Tahun 2000 berapa itu? 2019. Baru saya mulai terbit lagi, ikut Franz keliling keluar kota, dan akhirnya ya udah sampai ya sekarang teman-teman ngelihat saya gitu. Oke, itu aja sih. Nah, nextnya why Prudential? Nah, ini cerita kenapa akhirnya kita ketemu sama Prudential gitu ya. Tadi kan Sisi sempat cerita juga 2019 tuh kita keliling luar kota berdua. Luar kota berdua, selalu berdua, ya udah kita honeymoon terus tiap bulan. 3 minggu di luar kota, 3 minggu honeymoon berarti gitu sambil kerja. Nah, eh, asik gak? Sebetulnya asik. Waktu di 2019 sampai 2020 awal. Kenapa? Omsetnya bagus, kita kerja sambil jalan-jalan rasanya. Karena berdua kan, kemana-mana berdua udah kayak pacaran lagi gitu. Waktu dulu pacaran nggak bisa pergi berdua begitu kan, ya kan? Nggak boleh gitu kan. Nah ini kita lebih bebas. Wah enak deh, jalanin terus-terus. Omsetnya juga puji Tuhan di 2019 itu bagus. 2020 kita kerja enjoy banget kerjanya gitu. Pandemi datang, mengubah semuanya, mulai omsetnya juga mulai endas-endus gitu ya. Yang tadinya keluar kota bisa mungkin makan enak, nginep hotelnya yang bagus, mulai cari hotel budget gitu kan. Mulai makannya pinggiran. Tadi makanya lihat makan soto itu gitu kan, soto di pinggir jalan gitu ya. Kenapa? Ya selain sotonya enak, kedua ya hemat gitu kan. Gitu. Nah, terus kenapa sampai akhirnya ketemu Prudential di 2021, 2020, 2021 itu kita mulai kan tadi kan eh, Tempo bisa jual Tempo. Kita nggak ada masalah dengan modal. Kita jadi ibaratnya itu kerja dimodalin sama supplier. Diutangin barang, kita jual, untung kita ambil, kita bayar ke supplier. Enak gitu kan. Bahkan kelebihannya bisa kita simpan, kita bisa pakai lagi, beli barang lagi gitu. Di 2020 semuanya mulai cash. Semuanya mulai cash, kita butuh yang namanya modal. Kita butuh cari modal nih. Gimana ya? Apa mau pinjem bank? Apa mau pinjem orang? Pinjol waktu itu belum ada sayangnya gitu. Tapi puji Tuhan dia belum ada. Kalau ada mungkin salah satu opsi gitu kan. Dan kita udah ketakutan mungkin kalau ada pinjol. Nah, tapi satu titik terus waktu itu 2021 leader kita datang, Joshua sama Novi. Waktu itu mereka masih nawarin kita untuk buka asuransi. Ayo buka asuransi buat anaknya. Biasa deh ditawarin kita menghindar dulu dong. Nggak bisa keluar kota. Makanya kalau leader saya cerita dia pasti bilang dibohongin terus. Padahal memang enggak, memang kita emang keluar kota gitu kan. Memang kita kerja keluar kota gitu. Dia bilang Leader, dibohongin terus, katanya keluar kota gitu kan. leadernya udah seujon melulu dia. Seujon dia gitu kan. Ya udah nggak bisa keluar kota, sibuk, nggak sempet apa ya. Akhirnya dia nggak pakai ngomong, dia tiba-tiba datang depan rumah gitu. Tapi di 2021 itu penawarannya beda. Penawarannya beda. Dia datang bukan cuma nawarin polis, bukan cuma nawarin buka asuransi, dia nawarin untuk buka asuransi sambil jadi agent. Buka asuransi, ya kita tahu asuransi perlu gitu kan. Asuransi perlu, terus tapi jadi agent dapat cashback. Waktu itu premi 500.000 masih dapat komisi 30%, unit link ya. Pego. Jadi kita bayar 350.000 sebulan, kita udah dapat perlindungan proteksi kesehatan waktu itu. Nah sebenarnya saya sama asuransi itu bukan orang yang asuransi minded banget, bukan, tapi yang menolak asuransi juga enggak gitu. Jadi saya pernah punya asuransi beberapa kali di Prudential, buka labs berapa kali kayak gitu gitu. Nah satu
kali satu ketika saya inget banget BPJS tuh bagus banget waktu itu. Sempat BPJS bagus banget, semua orang memuja-muja BPJS. Karena BPJS itu bagus, saya pernah semua asuransi di keluarga kami kita tutup semua. Jadi lab semua. Jadi nggak ada asuransi. Termasuk orang tua saya, papa saya, mama saya, semua ada asuransi tadinya kita suruh tutup semua. Kenapa? Udah pakai BPJS aja, BPJS bagus. Dulu saya jadi duta BPJS gitu kan. Tetapi di 2021 itu saya berpikir lagi, ya udah BPJS sudah mulai nggak gitu oke, kita ya udah buka buat satu anak ya waktu itu ya, buat si anak kita yang gede tadi Holly, kita buka ya udah 500 dapat 350 cashback 150.000. Jadi agent 2021, makanya terdaftar jadi agentnya di 2021. Jalanin nggak bisnisnya? Enggak. Kita nggak sempet jalanin karena kita fokus ngembangin bisnis kita. Wah, kita harus terus nyari gimana nih caranya supaya bisnis ini saya mau nggak boleh mati, nggak boleh berhenti, harus terus bertahan, bahkan harus berkembang. Coba survive, bertahan dengan segala stresnya, dengan segala tingkat tekanannya, ya udah coba bertahan. Sampai satu titik di 2022, 2021 akhir itu saya ngobrol sama istri saya. Saya ngobrol, Beb, kayak kita nggak bisa kayak gini terus. Kita harus cari tambahan income. Tambahan income ya. Terus kita bilang, apa ya, bisnis apa ya? Ya coba cari pikirin ya apa ya. Terus ada keluar kata-kata seperti ini, kayak bisnis asuransi menarik. Waktu itu Yosua Menovi pernah ceritain. Tapi dia punya pengalaman. Coba ceritain pengalaman kamu ngelihat bisnis asuransi, POV-nya kamu kenapa dulu nggak mau join? Oke, sebagian teman-teman juga pernah tahu deh ya. Saya sering diledekin juga. Yang bikin awalnya nggak tertarik dengan bisnis asuransi adalah flexing. Gitu ya. Karena saya ditawarin bisnis asuransi bukan cuma sama leader saya doang, Yosua Novi. Tapi ada beberapa orang lain teman juga nawarin. Dan memang mereka berhasil sih ya. Dari bendera yang berbeda. Bendera yang berbeda gitu. Ada yang biru, ada yang hijau gitu. Sama ini yang merah gitu kan. Terus udah gitu, tapi saya melihat gayanya mereka memang beda gitu kan. Kalau yang sana, wah pamernya tentang apalah gaya hidupnya, tentang mobil Eropanya, tentang lain-lain sebagainya gitu. Saya nggak suka gitu kalau income saya dibaca-bacain orang lah, apalah gitu. Menurut saya itu flexing gitu kan. Tapi kalau Yosua Novi, dia flexingnya dia jadi duta rumah sakit gitu kan. Tiap hari ada di Royal Taruma gitu, gue juga bingung dia. Dokter juga kalah gitu kan. Dokter aja praktek seminggu 3 kali, dia bisa setiap hari di sana gitu kan. Dan waktu itu zaman COVID ya. Zaman COVID, mereka ada di situ ngapain gitu kan. Dokter bukan, perawat bukan gitu. Ternyata mereka agent gitu kan. Jadi akhirnya entar dulu deh Frans, coba opsi yang lain. Saya ngomong gitu kan. Jangan insurance, coba opsi yang lain. Dan saya pernah ada trauma juga dengan orang yang dulu BOP saya gitu kan. Orang pruden lagi. Ya, orang ini jangan ada saudara di sini. Nggak datang, nggak datang. Nggak datang. Tapi ada adik iparnya gitu. Ntar disampaikan gitu kan. Dia pernah BOP saya gitu. Kalau misalkan dia berhasil, kita bisa satu tim gitu sama mereka kan. Tapi ternyata nggak berhasil. Kenapa? Karena ada kata-kata dia yang saya nggak setuju gitu kan. Saya nggak setuju dia tentang bahas insurance sampai kayaknya mematok bahwa saya nih orangnya begini 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 katanya. Lu terlalu Tuhan senternya ke Tuhan banget lu katanya sampai nggak mikirin bisnis gitu. Justru kan bisnis kita bisa jalan karena Tuhan. Maksud saya kan begitu kan. Tapi gaya bahasanya dia tuh agak sedikit arogan sampai bikin saya akhirnya nggak tertarik gitu kan. Jadi saya langsung blocking bisnis insurance itu flexing dan saya nggak suka gitu kan. Pokok kalau untuk tujuannya flexing saya nggak suka. Nah, sampai akhirnya Why Prudential gitu akhirnya kita bisa mau terjun ke sana. Frans kasih tahu, Frans sudah pergi duluan, ikut BOP-nya katanya kena jebakan Batman, diajak makan, ternyata kok Acong bersabda gitu kan, begini gini 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 itu dia jelasin semuanya, itu menarik gitu. Sampai dia akhirnya agak sedikit membujuk saya, ayo Beb kamu datang dulu, ini orang-orangnya beda katanya gitu kan. Bedanya apa? Saya bilang, lu lihat dah katanya, gak mirip sama orang asuransi katanya gitu kan. Saya tanya kenapa? Dah lu lihat dah katanya tampangnya katanya nggak kayak orang kaya katanya gitu kan. Mukanya katanya dandannya asal-asalan katanya gitu kan. Dia bilang kamu datang aja katanya kamu lihat deh katanya semua yang datang tuh mukanya bener-bener nggak ketahuan katanya. Ibaratnya tuh kayak koko-koko cici-cici Tanah Abang
penampilannya biasa aja tapi duitnya dompetnya tebal. Depositonya banyak gitu. Maksudnya si Fran tuh begitu. Nah, saya demen dengan tipe-tipe orang yang sederhana seperti itu gitu kan. Lu datang lu lihat dulu dah katanya timnya Yosua nggak ada yang kayak gitu. Mungkin dalam pandangan Fran tuh kok Acong nggak begitu gitu kan. Mukanya kan emang begitu agak klasik gitu kan. Makanya Akhirnya ya orangnya nggak ada jadi nggak apa-apa di ngomongin ya. Tapi Celingli nggak ada kayaknya. Nggak ada juga ya. Oke, akhirnya udah. Saya pertama kali datang kenalan sama teman-teman ET7 itu waktu di Muara Karang. Saya ingat banget tuh. Mamams. Iya, Muara Karang, Novi suruh saya datang apa gitu. Saya masih ngomong sama Franz. Kita datang-datang aja, jangan makan ya. Gak enak lu ntar makan dibayar-bayarin orang. Saya bilang gitu kan. Gak ngapa-ngapain, makan dibayar-bayarin orang gitu Ya, kan. rugi Udah. dong kalau Iya. Akhirnya saya datang, ternyata saya nggak pesen, Novi udah pesenin gitu. Jadi saya nggak tahu tuh siapa yang bayar gitu ya. Sebelum pruden, bukan Novi juga kata dia. pruden waktu itu. Saya datang berempat lagi kan, selalu sepaket gitu kan. Berempat datang, terus orang yang pertama kali menyambut saya ingat banget. Bukan Ko Acong, bukan Novi, bukan siapa-siapa, ini adalah orang yang di luar out of the box. Yang pertama nyambut saya adalah Kopendi. Pakai cincin Kopendi, emas ya, cincin iya. emas oke. Enggak loh, Kopendi datang dengan sederhananya, istrinya Frans ya? Iya, oh langsung dia kasih salam, terus gitu dia langsung menceritakan tentang kisah hidupnya. Saya langsung mikir sama Frans, Frans ini orang terlalu overshare gitu kan, atau apa gitu kan. Kok dia Utang bener, berapa M, utang berapa eh, M disebut gitu. iya dia menceritakan segalanya tanpa berpikir bahwa gue ini bocor. Berarti kan dia anggap gue family gitu kan. Nggak apa-apa lu denger cerita gue, orang semua orang juga udah tahu, mungkin pikir dia begitu. Tapi menurut saya itu overshare, karena kita beda POV ya. Overshare sampai bilang, Frans itu siapa ya? Nggak tahu, kata Frans dia Pak terkenalnya RT. Pak RT. Oh ya udah. Tapi saya bilang saya kasih jempol buat dia, saya bilang. Saya datang, orang yang pertama kali nyambut saya adalah Kopendi, saya bilang, Pak RT. Terus dia langsung menceritakan tentang hidupnya begini-gini, lu di sini nanti lu bisa begini-gini, gua aja bisa, kata dia. Lu ntar lu begini-gini gini, tenang aja, teman-teman di sini semua support kok, leader-leader kita begini. Oh ya. Jadi saya dengerin Kopendi cerita apa segala macam, baru Yosua Novi dateng, kenalan sama Ko Acong. Saya pikir oh ternyata laki gua nggak bohong, bener. Kalau dia dulu kena jebakan Batman berarti gue enggak, gitu kan? Jadi waktu kita kenalan di situ ngobrol-ngobrol, foto-foto, oh ya udah, oh ternyata teman-temannya seperti kekeluargaan. Istilah kasarnya saya nggak dianggap newbie. Gitu kan, kalau misalnya kita datang kan, kalau kayak di kantor saya dulu pertama ekspedisi kan lo kayaknya dipandang sebelah mata lu junior gitu kan. Lu junior gitu mukanya udah cembetut aja ngajarin kita. Tapi waktu saya masuk ke situ pertama kali, saya seolah-olah dianggap sama rata gitu. Ibaratnya kalau sekolah tuh akreditasi tuh disamakan lah gitu. Bagus gitu kekeluarganya di sana. Ya udah saya mulai enjoy di sana. Frans bilang tuh kan Beb, bener kan katanya. Di sini mah nggak kelihatan lu lihat tuh siapa. Coba lu bisa tunjuk nggak siapa yang di situ banyak duit? Emang sih gua nggak bisa tunjuk. Nggak tahu siapa di situ yang paling banyak duit. Semua tampilannya sederhana gitu kan. Bahkan ada yang datangnya pakai motor, hujan-hujanan gitu pas segala macam. Saya salut sih gitu sama-sama teman-teman ET7. Tepuk tangan dong buat teman-teman ET7. Nah, Ya tadi lanjut ya. aku ceritain dulu ke jebakan Batman-nya. Jadi bener-bener jebakan Batman-nya itu halus banget gitu. Kenapa saya bilang halus banget? Waktu itu Yosua saya ingat banget dia ngajakin saya makan. Wah, saya pikir dia promosi AAD waktu itu ya. Waktu itu masih AAD. Bang, kita makan. Wah, mungkin saya berpikirnya, oh dia mau ngajak Ucapan makan lah, syukur. ucapan syukur. Saya pikir cuman saya doang. Karena dia nentuin tanggalnya pas kapan lu nggak keluar kota katanya. Tanggal sekian, saya tulis tanggalnya tuh memang jadwal saya gitu kan. Hari ini bang, hari ini nggak keluar kota. Ya udah, tanggal segitu ya. Dia langsung bikin kayak bikin undangannya. Seolah-olah diistimewakan. Iya, jadi bener-bener bikin undangannya nungguin tanggal saya nih. Udah, terus dia share, udah ya bang kita ketemu di Raja Kuring. Waktu itu masih Raja Kuring ya, sekarang Hmm. tutup tuh Raja Kuring gitu. Makan, wah saya pikir saya doang nih. Tapi saya ajak Sisi waktu itu nggak bisa ya, waktu itu nggak bisa ikut. Anak-anak. Ada anak-anak, waktu itu masih ada Nainai juga sebetulnya. Terus segitu nggak bisa ikut, ya udah saya datang sendiri. Saya pikir saya sendiri dong. Bang, di ruangan mana? Ini di ruangan ini disebut satu ruangan, saya lupa ruangan apa tuh waktu itu. Kalau nggak salah Bali apa Lombok lah pokoknya. Datang masuk, pas masuk lah kok isinya saudara gua semua. Kapan dia, kok saudara gua tapi eh, terpilih gitu, nggak semua saudaraku ada gitu. Ada Abuy, ada Feni, ada orang gereja juga gitu. Ini acara apa ya? Acara gereja bukan, acara keluarga gue bukan.
Terus nggak lama baru datang Ko Acong sama Celingling gitu kan. Datang dengan ya itu yang pertama kali gua ketemu Ko Acong di situ dengan gayanya. Halo, ya ini siapa? Franz ya. Ini Franz juga. Wah, nama Franznya banyak nih gitu. Jadi ada dua Franz waktu itu, Franz Abuy, Franz Benilo dan Franz Adiputra gitu. Oh ya, salaman salaman ya udah. Terus selesai makan, saya udah tahu wah ini acara prudensial nih, udah kejebak nih gua. Terus gua langsung WA ke Sisi, Beb, gua kena jebak nih acara pruden. Ternyata dia lagi mau makan-makan acara pruden ya. Terus dia bilang, ini ucapan syukur, dia promosi AAD waktu itu. Promosi AAD dia datang makan, ya udah kita makan tuh, makan meja guys gitu. Pertama kali iya, kayak rayap. Pertama kali kita diundang sama Yosua Novi makan meja dan dia yang bayar. Itu di situ. Karena kalau nanti ceritain backgroundnya Yosua Novi jadi sharingnya Yosua Novi gitu kan ya. Nanti Karena kita tahu backgroundnya. karena kita tahu backgroundnya. Kalau kata Abuy dulu numpang makan sekarang bisa bayarin orang makan. Gitu. Wih, keren leader Itu kita nih. tepuk tangan dulu buat leader kita nih, Yosua Novi. Jadi di situ kita wah Beb kita diundang makan gini-gini sayang kamu nggak datang jadi gua doang yang makan gitu kan. Padahal mejanya masih ada tuh space-nya gitu. Ya udah akhirnya makan, selesai makan nggak berhenti sampai situ. Pak Acong ternyata makan nggak gratis. Dia makan harus sharing dan dia sharing the beauty of Prudential waktu itu. Bisnis Prudential yang bisnis yang bisa income ratusan juta dalam waktu 5 tahun. Waktu itu di sharingnya 5 tahun income 100 juta. Dan di situ seperti jawaban doa buat kita. Kita lagi bilang lagi sharing kita butuh tambahan modal. Income dalam 5 tahun 100 juta berarti per bulan loh. 100 juta per bulan berarti kalau setahun 1,2 M. 2 tahun 2,4 M. Itu hitungan bodoh saya waktu itu. Saya pikir saya lagi butuh income modal kurang lebih 1 M lah buat ngegedein bisnis saya. Saya pikir, oh kerja 5 tahun, tahun ke-6 udah punya nih modalnya. Saya pikir seperti itu. Terus saya cerita, pulang saya cerita ke istri saya. Beb, ini boleh kita coba. Dalam 5 tahun, kita punya income 100 juta per bulan, minimal buat nambahin modal kita nih di bisnis kita nih. Kita kurang nih, kurang lebih 300 sampai 500 juta lah, bisnis bisa jalan grow lagi. Kita mikir seperti itu. Terus ngobrol-ngobrol, tapi aku nggak mau asuransi. Nah dia tadi cerita kan nggak mau asuransinya, tapi ini beda saya bilang. Coba deh datang, akhirnya datang ketemu di Mamams Resto itu di Muara Karang. Setelah itu ketemu Ko Fendi, ketemu Ko Acong, ketemu lebih laginya tuh di Senada sebetulnya. Kita ngumpul suka di Senada, kita ngobrol, dan di situ kita merasa kita ini family. Kita ini komunitas yang menurut saya ini komunitas yang sehat. Kenapa? Karena bahas hal-hal yang positif. Walaupun kadang ada yang nyerempet-nyerempet, tapi segala sesuatu halnya positif. Yang dibahas tuh tentang pengembangan diri kita, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita prospek, bagaimana kita rekrut. Saya pikir kita diajarin. Dan ini why Prudential ini, kenapa akhirnya Prudential? Kenapa kita nggak milih dua teman kita di asuransi lain? Sama-sama asuransi loh, sama-sama industri asuransi. Yang satu yaitu suka flexing. Yang satu sama halnya flexing juga gitu. Dan puji Tuhan kita bersyukur, kami bersyukur joinnya di Prudential dan nggak salah pilih. Karena Prudential lah yang terbaik. Beri tepuk tangan dulu buat Prudential. Nah, di Y Prudential ini juga, Sisi ada satu quotes, kata-kata yang bagus, yang menurut saya ini Y Prudential kita, saya semakin hari semakin kuat ngebangun bisnis kita di Prudential ini. Coba kamu ceritain, kenapa sih mesti Prudential? Ya, awalnya akhirnya setelah merasa komunitas kita as a family, sebagai family, Saudaranya datang. ya, saya coba terjun gitu kan. Saya coba terjun, maksudnya terjun di situ adalah berkenalan lebih dalam gitu kan, dengan Prudentialnya, dengan komunitasnya gitu. Karena dulu sempat blocking alasan, menurut saya alasan flexing itu adalah menjadi salah satu alasan yang ngeblocking kita untuk mencoba hal baru. Setelah saya flashback nih ya, dulu nggak mau alasannya apa flexing. Tapi setelah kita belajar lebih banyak, itu siapa tahu blocking lu aja gitu kan. Kenapa? Karena lu sudah terlalu nyaman dengan kondisi lu di masa lalu. Franz kerja, duitnya ada, duitnya banyak. Istilah kasarnya kalau gue mau ke salon sebulan 2 kali juga masih bisa. Lengkap, mau ngapain, hair spa, manicure, pedicure, bisa gitu. Kenapa? Karena memang puji Tuhan di bisnis dia yang dulu itu penghasilannya oke.
penghasilannya sangat oke gitu kan. Jadi begitu kena goncangan, menurut gue kita harus ibaratnya pindah move ke bisnis yang lain, itu namanya gue harus mencoba hal yang baru ulang dari nol. Dan kayaknya gue nggak terima gitu kan. Kenapa gue harus ulang dari nol sih? Kenapa nggak tambel yang ini aja, terus kita lanjutin gitu kan. Kenapa gitu? Jadi kayak kesannya nggak mau ini, nggak mau itu. Kenapa? Karena takut dengan perubahan. Sampai akhirnya gue mikir bahwa kalau misalkan kita tidak mau dengan perubahan lama-lama kita punah gitu kan. Lu kalau misalkan gak mau masuk ngikutin perubahan ya lu punah lah, lu gak bakal ada gitu. Lu harus tetap ngikutin gitu. Apa yang terjadi dengan dunia ini lu harus realistis gitu kan. Jadi gue seperti ngomong sama diri gue sendiri lah. Sisi lu harus realistis, lu lah harus lihat kehidupan di dunia tuh seperti ini. Kalau lu gak mau ngalami perubahan lu akan punah. Lu gak bakal ada gitu dan lain sebagainya lah. Oke, akhirnya mulai masuk ke Prudential ini dan bukan suatu kebetulan juga gitu kan. Tuhan sudah menetapkan yang bikin gue fix confirm harus masuk ke bisnis ini adalah tahun 2022 awal nyokap gue meninggal. Pas di bulan Januari di ujung dulu Sincianya kan di awal Februari ya. Jadi sehari sebelum Samsip Puam, sehari sebelum malam Sincia Sacatme, mami gue tuh dipanggil Tuhan. Dengan kondisi baik-baik aja, tidak sakit, tidak stroke, tidak jatuh, tapi meninggalnya dalam kondisi tidur. Jam 9 pagi masih ketemu, jam 10 anak gua telepon karena lagi ibadah online di rumah. Nai kenapa Mi? Nai kenapa gitu. Gua sendiri nggak tahu Nai kenapa karena gue di gereja lagi live streaming untuk pelayanan. Jadi jam 9 pagi gue pamit dari rumah, Mami ke gereja ya? Iya. Jam 10 nyokap gue dipanggil Tuhan. Jadi kondisinya tidur nggak bangun. Kalau gua tanya anak gua, pas kebenaran anak gua hari ini nggak mau naik ke atas, maunya di bawah. Mereka berdua yang lihat gitu. Jadi CCTV di rumah gue juga nggak bisa muter tuh pada saat nyokap gue meninggal itu. Jadi nggak kelihatan meninggalnya seperti apa. Pokoknya tidur nggak bangun gitu. Udah dari situ singkat cerita kita udah nggak bisa keluar kota lagi karena harus 100% gue yang ngurusin anak. Gitu kan, kalau dulu gue titip anak gue selalu ke nyokap gue kita keluar kota. Franz pernah ngerasain keluar kota sekali kata dia habis energi dia. Nyetir sendiri, ngorder sendiri, nagih sendiri, apa sendiri katanya. Jadi sampai Jakarta tuh kayak lu tua di jalan lah istilah kasarnya. Akhirnya coba masuk ke bisnis pro, perdalam lagi, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Terus gue pelajari the beauty ya. The beauty of Prudential, teman-teman maksudnya kayak leader gue, Yosua Novi, Ko Acong sering banget, BOP lu bisa begini, 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 begini loh. Nah, sampai ke promised land gitu kan. Sampai akhirnya gue tahu bahwa bisnis yang gue jalanin ini bisa diwariskan. Gitu. Nah dari sini gue bilang boleh Franz. Kita lanjutin bisnis ini. Kenapa? Karena gue flashback lagi ke bisnis gue yang lama. Sebenarnya bukannya jelek tapi terbatas. Gue udah menghabiskan, Franz sudah menghabiskan waktu 14 tahun di bisnis itu. Dikembangkan sampai besar. Artinya tuh waktu yang Franz pakai udah banyak banget. Ternyata ke depannya kalau misalkan si anak nggak mau ngelanjutin, bisnisnya langsung mati. Selesai sudah. Artinya yang Franz lakukan, Franz investasi waktu di situ begitu lama, bisnisnya selesai ketika anak nggak mau melanjutkan. Nah kalau di bisnis Prudential ini, kita berdua kerja keras, apa gitu segala macam, tujuannya satu untuk mewariskan kepada anak. Tapi seandainya si anak tidak mau melanjutkan pun kita aman. Artinya waktu yang gua pakai untuk bekerja keras di bisnis ini nggak akan menjadi sia-sia. Hasilnya akan terus didapatkan oleh anak kita. Jadi yang bikin gue terus menjalankan bisnis ini adalah gue bilang sama Franz lo harus tetap sampai anak kita bisa mewariskan supaya apa kita di bisnis ini kita nggak akan mematikan mimpi anak kita. Misalkan anak gue nggak mau jalanin Prudential, mami gue mau jadi makeup artist yang terkenal atau mau jadi drummer yang terkenal ya terserah. Yang penting usaha kita di sini yang udah kita jalanin selama 15 tahun contohnya ya atau 20 tahun nanti sampai akhirnya kita pensiun usaha kita nggak sia-sia. Tetap ada hasilnya, si anak tetap bisa merasakan, bahkan income-nya bisa makin banyak, makin banyak, makin banyak karena orang di bawah kita kerja terus. Jadi yang bikin why Prudential ya karena ini. Gue tetap bisa bekerja di sini, mewariskan kepada anak terus menerus, tanpa harus minta anak melanjutkan, anak tetap juga bisa melanjutkan mimpinya. Itu aja sih. Nah ini makanya di Prudential ini kita sukses secara financially and fulfilling. Artinya hidup kita tuh penuh gitu.
Duit udah pasti, kalau kita kerja pasti akan ada duitnya. Timnya banyak akan ada duitnya. Dan kita hidup fulfilling. Kenapa fulfilling? Karena kita punya fleksibilitas. Fleksibilitas, kita bukan bilang eh, waktu fleksibel berarti gue banyak tidur di rumah. Enggak juga. Kita bisa pergi kapan kita mau pergi. Dan bisa pulang kapan kita mau pulang. Cuman kalau ada orang yang mau prospek terus kita pulang ya kita sayang dong. Kan gitu dong. Tapi artinya saya merasakan di sini kita merasakan kapan saya mesti antar anak ke sekolah, saya bisa antar anak ke sekolah. Yang dulu mungkin waktu kita kerja di kantor, masuk jam 8, lu telat kena denda gitu kan. Lu nggak bisa mungkin antar anak ke sekolah. Bahkan saya antar anak ke sekolah jam 9, jam 7 antar, jam 9 kita ketemuin lagi anak, antar makanannya, jam 1 kita jemput, kita bahkan ikut mereka, kalau teman-teman semua tahu ya, kita kadang pergi prospek berempat gitu loh. Mereka ikut gitu jalannya, kita punya waktu lebih banyak dengan keluarga kita gitu. Dan juga kita ketemu komunitas. Komunitas ini penting, benar gak teman-teman? Hari ini mungkin kita temannya banyak, benar ya? Teman-teman kita bisa ketemu di mana aja, kita masih punya teman banyak. Kemarin kita lagi ngobrol, kita butuh komunitas bukan cuman hari ini, bukan cuman pada saat kita masih muda. Tapi pada saat nanti kita sudah tua, teman-teman masih punya komunitas kan? Nah, teman-teman di bisnis ini juga bisa jadi teman-teman sampai kita tua loh. Tua bareng, jalan-jalan bareng. Kalau kita lihat Bu Linda, Bu Lili gitu ya. Mereka belum tua-tua amat, tapi mereka punya komunitas, punya teman, jalan-jalan bisa rame-rame gitu. Dan juga income tanpa batas. Saya bilang di Prudential lah, income benar-benar tanpa batas. Kalau dulu kita sebagai sales, kita rebutan barang. Karena apa? Stok barangnya terbatas. Kita di Prudential, pernah dengar nggak stok polisnya terbatas? Nggak pernah. Jadi, oh dia jual, wah Loloy udah jual 1,6 M, wah berarti gue nggak kebagian, nggak bisa. Tetap ada, tinggal lu mau jual atau enggak. Oh langganan gue udah diambil sama dia, ya emang orang cuma dia, masih ada yang lain kan gitu. Kita nggak punya, nggak terbatas. Selama kita mau cari, kita mau gali income kita tanpa batas di sini. Nah sekarang kita mau bagiin bagaimana kita mau menang. Mau menang di dalam hal apapun, kita cukup temukan pola. Belum lama kita main namanya board game. Ada yang pernah main board game di sini? Board game, ya, board game. Pertama-tama saya datang tuh kayak nggak ngerti mainnya kayak gimana gitu kan. Ya udah ikutin aja. Oh iya main, oh, yuk, ikut seru-seruan aja ngakak, ketawa, tapi nggak bisa menang. Kenapa? Nggak tahu pola mainnya kayak gimana. Tapi 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam lama-lama kita ngerti, oh mainnya kayak gitu. Oh kalau kayak gitu gue kalau mau menang gue harus kayak gini-gini. Oh kayak gini. Akhirnya setelah saya temuin polanya, nah baru bisa menang. Akhirnya setelah tahu oh polanya kayak gitu, ya udah mainnya kayak gini. Oh ya akhirnya menang. Main padel juga kan ya, ada polanya gitu ya. Di dalam hal apapun ada polanya. Nah di Prudential ini polanya hanya dua aja sebetulnya. Yang pertama itu pola pikir. Kita harus punya mindset yang benar dulu tentang bisnis prudensial. Kita bukan cuma mau jualan polis. Kalau kita jualan polis, kita ya berhenti sampai jualan aja. Tapi seperti tadi, Sisi juga udah sharing tentang bagaimana kita mau menuju promised land. Mau the beauty of prudential, bangun tim, bangun bisnisnya supaya timnya bisa tetap bekerja dan kita bisa terus maju gitu. Bandingkan orang yang jualan apa ya, kalau sekarang tuh es krim Mixway gitu kan ya, terus Starbucks, McDonald. Waktu itu pernah di-share juga di sini tuh tentang perbandingan orang yang pertama kali buka McDonald sama orang yang ngembangin si McDonald ini. Lebih kaya orang yang ngembangin bisnisnya. Yang jualan hanya tetap satu toko. Yang punya loh, padahal dia yang punya McDonald, dia membuka McDonald pertama kali. Hanya cuman punya tetap satu toko. Income dia terbatas. Tapi kalau kita punya banyak cabang, income kita tuh nggak terbatas. Oleh karena itu di sini kita bangun. Memang saya tahu ngerekrut, ngebangun tim bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kita cukup cari polanya. Cari polanya nanti bagaimana ngebangun tim. Nah yang pertama ini pola pikir kita, mindset dulu. Kita believe dulu Prudential ini adalah bisnis yang bagus. Kadang emang kita believe dulu sama produknya. Kalau memang produknya bagus, kita tawarinnya akan lebih pede.
Kalau kita nggak yakin sama produknya, kita nggak punya keyakinan itu. Oleh karena itu, kenapa kita mau fight di bisnis ini? Bisnis di luar sana yang bisa punya income seratusan juta, ternyata bukan cuma prudensial. Banyak ya, mungkin teman-teman juga ketemu nasabah-nasabah orang-orang kaya, bisnisnya bukan bukan bisnis asuransi. Mereka bisa kaya dengan cara yang lain. Tapi di sini bukan cuma kaya hari ini. Tapi saya lihat nih teman-teman yang udah jalanin bisnis prudensial, kan speaker banyak tuh yang udah dia ada 15 tahun, udah 20 tahun, lihat Ko Erison, Ko Acong gitu. Setiap hari makin lama makin makin kaya dan makin kaya makin makin koret gitu. Karena mereka tahu polanya gitu kan. Tanpa gue bayarin makan, lu pun akan tetap kerja gitu. Karena lu yang butuh duitnya gitu. Mereka tahu polanya gitu. Jadi eh, waktu flashback lagi, kalau kita lihat orang makin lama makin kaya dan kemarin siapa yang sharing, Pak Didi kasih data di 2019 udah ada 1.500 agent prudensial yang punya income di atas 100 juta. 2019 loh. Sekarang udah 2025, berarti udah berapa ribu orang yang punya income di atas 100 juta. Kita masuk ke perusahaan yang punya satu, sebutlah perusahaan besar apalah, mau mungkin BCA atau apa. Orang yang punya income di atas 100 juta berapa orang di sana? Dan berapa tahun mereka mencapai itu? Saya ingat waktu pertama kali yang saya ketemu Ko Acong di Raja Kuring, itu disebut sama Novi. Nih, income-nya udah 400 juta sebulan katanya. Itu 2000 berapa tuh? 2022 ya. Udah 400 juta sebulan. Kalau teman-teman tahu sekarang Ko Acong ya hampir udah 2 kali lipatnya gitu. Amin kan Dar gitu. Ya, Ko Harrison ya kita tanya aja gitu. Mau tanya boleh kita tanya dong. Dar berapa Dar sekarang Dar gitu. Gitu. Nah, jadi mindset yang benar membuat kita semakin melesat. Tapi mindset yang salah akan bikin kita jadi kepleset karena kita jadi nggak yakin sama bisnisnya. Yang kedua, pola kerja. Pola kerja ini mungkin males ya dengarnya ya, bosen. Follow system, follow leader, dan aktivitas. Waktu itu saya ingat banget di 2022, waktu pertama kali balik lagi ke Raja Kuring, diceritain bisnis ini, saya bilang ini bisnis saya udah pernah denger. Di 2009, 2010 saya pernah jadi agent saya bilang. Bahkan leadernya waktu itu juga, Yosua itu kakek leader saya juga waktu itu gitu. Tapi saya nggak jalan kok, saya bilang ke Ko Acong. Terus apa sih kuncinya untuk jalanin bisnis ini kok? Bener-bener kasih tahu rahasianya. Lu bisa sukses bilang income 400 juta waktu itu. Gimana caranya? Ko Acong cuma jawab dua waktu itu. Waktu itu masih dua. Follow system, follow leader. Maksudnya kayak gimana tuh kok? Follow system. Lu datang setiap Sabtu. Itu nggak bisa ditoleransi. Lu datang setiap Sabtu. Cuman kita kan mikir, datang setiap Sabtu bosen. Ngapain lagi? Gue udah denger orang ini, apalagi saya udah pernah sharing juga, ngapain didengerin lagi gitu kan. Tapi percayalah, follow system ini yang bikin, kalau kata Kovendi ya, itu seperti bara api, kalau ada di dalam kumpulan bara, dia akan terus nyala. Sepanas-panasnya bara api itu, semerah apapun, kalau dia keluar dari kumpulan bara itu, coba deh tungguin. Sejago apapun dia, kalau dia di luar komunitas, pasti akan padam. Tapi kalau sekecil apapun api yang ada di dalam bara itu, kalau dia ada di tengah komunitas, dia akan nyamber tuh. Makin lama makin merah gitu, makin panas gitu. Oleh karena itu kita penting ada di sistem. Setiap Sabtu usahakan, pokoknya bukan usahakan, harga mati kalau buat saya. Sabtu harus datang sistem. Sampai nggak bisa datang sistem, waktu itu kita anak kita masuk rumah sakit ya. Ada Zoom-nya kan, kita langsung cari. Ada rekamannya, kita buka rekamannya. Dengerin. Padahal yang dibahas mungkin ya ceritanya itu-itu lagi. Tapi percayalah ini yang bikin kita terus bertahan. Bikin kita terus bisa produktif di bisnis ini. Follow leader. Mungkin leader sering kasih arahan, kita harus taat dengerin aja. Dan sering-sering chat leader. Pertama kali saya waktu itu di chat sama Yosua ya, saya ingat banget. Dia kayak forward WA gitu ya, WA forward. Om, ajak Franz ke Aming.
Saya nggak tahu yang dimaksud Ko Acong waktu itu Franz Benilo atau Franz Adi Putra gitu kan. Om ajak Franz ke Kopi Aming. Yosua WA saya jam 2 waktu itu, jam 2 siang. Saya langsung, oke, siap, jalan. Ya udah jalan. Belajar produk. Ternyata nyampe sono ya ada Franz Adi Putra, ada Franz Benilo. Gue nggak tahu tuh yang bener yang mana yang diajak, apa dua-duanya aja. Pokoknya namanya Franz kan gitu. Ya udah, saya datang gitu. Datang, diajakin datang. Diajakin belajar, waktunya bisa datang. Dan sering-sering chat leader. Ada kendala apa, ada masalah apa, tanya sama leadernya. Percayalah leader pasti akan bantu kita. Dia yang paling mau kita sukses. Karena kesuksesan agent di bawah kita, tim kita adalah kesuksesan leader. Jadi follow leader. Yang ketiga itu aktivitas. Aktivitas kalau kata Pak Acong tuh penuhin jadwal lu sehari minimal 3 katanya. Yang berhubungan dengan bisnis prudensial. Baik itu prospek itu harus sampai presentasi katanya. Bangun hubungan katanya, mulai menanam, mulai bangun gitu hubungannya sama rekrut. Rekrut juga bicara tentang bangun tim, ketemuin tim lu yang udah ada. Lu coaching lagi, lu pertajam lagi BOP-nya, lu ingetin lagi why prudential-nya. Selanjutnya. Eh, If you if you fail to plan, you plan to fail. Artinya kalau kita gagal dalam membuat rencana, kita akan merencanakan kegagalan. Jadi if you fail to plan, you fail to plan. You plan to fail. Gimana sih? If you fail to plan, Ini you mulai. plan to fail. Coba kamu yang ngomongnya. If you fail to plan, you plan to fail. Ketika kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan suatu kegagalan. Gitu. Jadi silakan dilanjut. Ya. Jadi kalau hari ini kita mungkin belum merencanakan apapun, coba mulai rencanain. Jangan berpikir iya ya, gue kemarin gak ngerencanain apa-apa. Ya udah, gue siap-siap untuk gagal. Bukan begitu. Tapi justru kalau kita belum merencanakan apa yang mau kita kerjakan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, mulai bikin rencananya dari hari ini. Plan itu sama dengan kita punya visi, punya goals, punya vision. Di dalam hidup ini kita harus punya visinya, kita mau jadi apa, kita mau lakukan apa. Seperti tadi, waktu kita ditanamkan visi itu, oh yuk kita jadi promised land. Makanya waktu itu, terus Ko Acong juga sempat ngomong ke kita, di sini, di bisnis ini, lu akan segera secepat mungkin gua dorong untuk bikin jadi KPM. Punya KPM sendiri. Didorong untuk punya kantor sendiri. Kenapa? Overridingnya lebih besar katanya. Oleh karena itu lu secepat-cepatnya lu promosi, secepat-cepatnya lu cetak leader, punya omset yang besar. Begitu bikin kantor sendiri. Kenapa? Saya ingat dulu waktu saya kerja jadi sales gitu ya. Pasti ada, kita tahu kuadran cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki kan, kita jangan kerja terus, harus bisnis. Bisnis harus jadi investor gitu kan, harus bisnis owner, investor. Oh ya, berarti gue nggak boleh jadi sales terus, gue harus mulai usaha sendiri. Nah, pada saat udah mau mulai usaha sendiri, sama bos kita, bukannya disupport. Pada saat kita udah mulai buka sendiri, bos kita malah kita jual, dia pihak harganya. Ditekan sebisa mungkin kita jangan berkembang. Ngomongnya sih bagus, dia bilang, gue akan support lu kalau lu bisa usaha sendiri nanti ke depan. 3 tahun, 5 tahun lu bisa usaha sendiri. Pada saat lu udah naik nanti lu bisa usaha sendiri, gue support, gak apa-apa, gue mah katanya. Tapi kenyataannya gak begitu. Nah tapi pada saat kesini, oh ternyata di Prudential juga bisa loh. Bukan cuma jadi agent, tapi kita juga jadi AAB, jadi leader, jadi AB, punya tim yang besar, punya kantor sendiri, itu bisa loh. Dari sejak saat itu, saya sama Sisi langsung bilang, kita harus satu saat punya kantor KPM sendiri. Masih jauh gak? Masih jauh. Belum kelihatan apa-apa hari ini, tapi hari ini kita terus kerjakan karena mimpi kita ke sana. Kita punya visi ke sana. Without vision, people perish. Artinya kita kalau nggak ada visi, hidup kita udah asal jalan aja. Gagal, maksudnya ya udah ngalir aja. Kemarin saya dapat kata-kata kalau ikut arus aja itu cuma 2 katanya. Antara ikan mati
atau sampah. Dan kita bukan keduanya kan. Jangan sampai kita jadi keduanya. Kita harus lawan arus. Minimal bertahan sama arus, jangan sampai kita kebawa sama arus. Jangan ikut arus. Without vision, you will only back to your past. Kalau kita nggak punya visi, kita hanya akan kembali ke masa lalu kita. Kita kan mau ngomong daripada ini. Nah, ini juga kata-kata bagus. Pain with vision will create endurance. Mungkin dalam ngejalanin bisnis ini, kita nggak selalu seindah di atas kertas. Ada yang namanya ditolak, ada yang namanya di PHP, ada yang namanya dicuekin orang, bahkan dibilang annoying gitu kan. Itu mungkin menyakiti hati kita, pain, sakit gitu, nggak enak. Tapi kalau kita punya visi yang jelas, kita punya goals yang jelas, visi yang jelas, kita akan punya daya tahan, endurance. Endurance ini yang bikin kita terus bertahan, menjalani bisnis ini walaupun di tengah perjalanan mungkin ada godaan. Ayo bisnis ini duitnya lebih gede, tapi gue tahu goals gue bukan itu. Visi gue bukan itu, gue gak akan ke kanan dan gak akan ke kiri. Terus kerjain bisnis ini dengan endurance. Dan goals kita bukan sekedar jadi agent, tapi menjadi legend. Nasi goreng legend di Hayamuruk ya, diskon 50%. Nasi goreng legend gitu. Nah ini juga, you will lose what you cannot manage. Oh, ini saya cuma bacain quotes-quotes saja hari ini gitu kan. Kita akan kehilangan apa yang kita nggak bisa manage. Waktu kita, kalau kita nggak bisa manage, kita akan kehilangan waktu kita. Masa muda kita, kalau kita nggak bisa manage dengan baik, kita akan kehilangan masa muda kita. Uang, kalau kita nggak bisa manage, kita nggak bisa kelola, kita akan kehilangan uang kita. Tim, kalau kita nggak bisa manage dengan baik, mungkin akan dipoaching sama orang lain gitu kan. Nasabah, nasabah juga teman-teman hati-hati, mesti dikelola dengan baik. Kenapa? Nasabah itu kita bisa jadi bahan kita reselling loh. Jaga hubungan yang baik dengan nasabah. Karena kita bisa reselling, jangan sampai dia di reselling sama agent lain. You can lose what you cannot manage. Fokus. Segala sesuatu yang kita fokuskan akan menjadi besar. Kalau kita fokus ngebangun keluarga kita akan jadi besar. Waktu akan kita fokuskan ke sana. Ngebangun pelayanan kita, ngebangun bisnis kita. Di situ akan jadi lebih besar. Oleh karena itu fokus kita apa? Setiap hari kita lakukan apa? Apa yang menjadi fokus kita, biasanya kita akan arahkan pikiran kita, waktu kita lebih banyak ke situ. Nah ini juga seringkali kejadian gini. Saat kita berkata, saya tidak bisa, kita sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi bisa. Mungkin leader-leader atau teman-teman diajak ke sini, ke bisnis ini, teman-teman udah langsung bilang, enggak lah, gue nggak bisa jadi agent. Itu mesti pinter ngomong, gue nggak bisa, gue nggak mau, gue nggak bisa pokoknya. Dan saat kita bilang nggak bisa, kita udah kehilangan kesempatan jadi bisa. Mungkin kalau kita coba, kita jadi bisa. Saat kita nggak bisa, bukan berarti kita nggak bisa selamanya. Kita waktu dulu, sini teman-teman siapa yang pernah belajar naik motor atau naik mobil? Apa langsung bisa semua? Pasti semua belajar kan? Sama, saya juga dulu, waktu saya nggak bisa nyetir mobil, saya belajar nyetir mobil. Waktu saya nggak bisa prospek, saya belajar prospek. Leader saya paling sering saya chat, nih gimana nih, dia jawab ini, gue harus jawab apa? Lu jawab aja gini-gini. Ini, jawab apa? Saya nggak bisa review polis, makanya tadi di Sunday Punch ada kan ya, kita ngumpul di McDonald, beli kopi cuman satu gitu. Beli kopi cuman satu, bawa polis satu, itu ada 9 atau 10 polis. Belajar untuk review polis. Gimana cara review polis? Oh kayak gini. Setelah tahu caranya, besok setelah saya review 10 polis itu, percayalah, saya besoknya dikasih polis ada 60 polis buat kita review. Kita review karena udah tahu caranya, udah tahu polanya, kita pakai di polis-polis berikutnya. Jadi jangan pernah bilang nggak bisa. Saya nggak bisa, tapi belajar untuk jadi bisa.
Nah, ini juga sama leader, hati-hati. Seringkali kita saat ditegur, dikasih tahu sama leader, dinasehatin, kita ada dua respon kita. Mau jadi better atau jadi bitter. Kalau kita mau jadi lebih baik, kita oh ya, kita pelajari, oh ya mungkin gue salah di sini. Gue harus jadi lebih baik di bidang ini. Oh gue di sini salah ya. Bukan malah kepahitan dikasih tahu sama leader, bawel nih leader. Udah tahu gue emang begini, gue udah tahu nggak bisa gini-gini. 2 minggu, nggak loh, udah better. Tadi 3 minggu soalnya. Gitu, better or bitter. Kamu mungkin sering sering kasih nasihat nih ke ini. Nah ini kamu yang ngomong deh. Saya cuma sebutin ini doang kan. Iya kamu yang ngomong. We not use people to build our business, but we build people through our business. Artinya kita nggak memanfaatkan atau memanipulasi manusia untuk membesarkan bisnis kita. Tapi lewat bisnis ini justru kita membangun karakter dan value manusia. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari, lewat bisnis Prudential ini, lewat sistemnya yang sudah very good, kita bangun karakter manusia. Kita edit value buat manusia supaya apa? Hidupnya lebih better gitu dibanding dia yang sebelumnya. Dan ini nggak gampang ya teman-teman. Ini menjadi visi kita juga. Kita nggak mau, oh ada agent, apa yang bisa kita ini ya, apa yang bisa kita Kuras korek dari dia gitu ya. Nggak, justru kita supaya nggak gedein kita gitu. iya, supaya omset berapa nih yang bisa kita kasih nih dari satu agent ini, enggak. Justru dengan kita ngeliat agent itu, oh ya kita tambahkan value, dia bisa prospek sendiri, dia bisa dapat income sendiri. Karena ini juga yang menjadi dasar kita waktu mau masuk ke bisnis ini. Waktu di sana ditawarkan, kenapa Prudential? Karena di bisnis ini kita bantu orang. Bantu orang yang belum punya asuransi, kita jelasin punya asuransi. Dan juga bantu tim yang nggak punya income, jadi dapat income tambahan di sini. Mungkin dia udah punya income, tapi dia belum punya bisnis, bisa tambahkan bisnisnya di sini. We not use people to build our business, but we build people through our business. Nah, sebagai leader juga kita harus belajar yang namanya coaching. Coaching ini yang kita selalu mau coba praktekkan, walaupun masih penuh perjuangan di sini. Coaching ini kita itu konsepnya sebetulnya gini, I do, you see. I ini leader ya, you ini agent. I do, you see. Setelah itu, I do, you do. Lu juga harus lakukan. Gua melakukan, lu lakukan juga. Nanti satu titik itu, you do, I see. Lu yang lakukan, lu yang prospek, lu yang rekrut, gua mantau, gua review. Ini sistem coaching yang harusnya kita lakukan. Dan juga servant leadership. Nah ini prinsip yang kita mau pakai juga. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia melayani bagi orang lain. Ini yang kita mau praktekkan. Kalau kita mau jadi punya KPM yang besar, punya leader, punya tim yang besar, kita harus mau siap melayani. Mau siap untuk membantu tim kita. Saya ingat waktu pertama kali saya belum bisa prospek. Saya belum bisa ketemu orang, belum bisa rekrut. Saya ajak leader saya. Yosua, Nopi, bahkan waktu itu ada di 2022 tuh ya, saya udah punya agent Ko Calvin waktu itu. Nasabahnya Ko Calvin, saya belum bisa. Jadi kita prospek berempat. Saya, Ko Calvin, Yosua, Novi. Mereka mau turun ke kita. Join field work untuk mereka bisa prospek gitu. Kita belajar dari situ. Ko Acong juga pernah nemenin saya ke BSD waktu itu prospek karena Yosua Novi kebetulan nggak bisa. Ya udah Ko Acong yang nemenin. Bayangin, terus dari situ saya mikir, Ko Acong itu tingkatannya udah tingkatan keberapa ya? Dari saya ke Yosua, Yosua ke Tommy, Tommy ke Archie, Archie baru Ko Acong. Itu udah ini, tapi Ko Acong masih mau turun loh buat kita. Dan kita juga nanti kalau udah jadi leader, jangan males untuk turun bantuin agent-agent kita. Gue udah AB, biar AB gue aja yang urus. Enggak, yuk kita kalau memang masih bisa, ada waktunya, kita set waktunya untuk bisa dampingin agent-agent kita. Karena barang siapa yang ingin menjadi terbesar, dia harus melayani. Nah ini juga tantangan buat kita, quality or quantity. Kadang kita mau punya agent-agent ini yang langsung bagus, bener gak sih? Yang langsung nggak usah diajarin, dia bisa prospek sendiri,
punya karakter yang bagus, punya skill komunikasi yang bagus, itu quality, bicara quality. Tapi untuk nemuin orang-orang yang seperti itu kan nggak banyak. Kita gimana cara nemuinnya? Kita harus main quantity. Rekrut sebanyak-banyaknya. Kalau kita bilang rekrut sebanyak-banyaknya, nanti dari situ baru kita namanya tuh diayak, disortir. Tapi kalau kita nggak ada rekrutan, nggak ada timnya, gimana kita mau sortirnya? Kita akan lihat ketemu, oh ini orang ini bagus atau enggak, bisa atau enggak, dari quantity yang banyak, baru bisa keluar kualitas yang baik. Nah ini kata-kata penutup. Baca Beb. Growth. There is no growth in comfort zone. There is no comfort in the growth zone. Artinya. Pertumbuhan. Kayak teman-teman juga tahu kali artinya, ini namanya dikerjain nih. Pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman dan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Nah teman-teman datang ke sini saya yakin nggak nyaman. Kenapa hari libur? Harusnya mungkin yang di Bogor lanjut gitu kan. Tapi dia tahu ada sistem di sini. Datang loh gitu. Mungkin nggak nyaman datang setiap Sabtu. Harusnya Sabtu gue bisa hang out nih, bisa kemana nih, bisa kumpul sama keluarga, bisa makan. Tapi datang ke sistem mungkin nggak nyaman. Tapi percayalah, pada saat teman-teman datang ke sini, teman-teman lagi bertumbuh. Dan di dalam bisnis juga sama. Mungkin ketemu orang-orang yang bikin kita nggak nyaman. Kita diomelin nasabah, ketemu tim yang nggak bisa dibilangin. Tapi itu adalah pertumbuhan kita. Sampai ada satu teman kita tuh di tim ya, saya nggak sebut namanya, nanti ketemu orangnya gitu kan. Kadang kita dipertemukan dengan orang yang nggak bikin kita nggak nyaman, itu supaya bukan cuma dia yang bertumbuh loh. Kita ngajarin dia, tapi dia nggak ngerti-ngerti gitu. Bukan cuma bikin dia bertumbuh, tapi bikin kita lebih sabar, bikin kita lebih kuat, bikin kita bertumbuh juga secara apa? Tingkat kesabarannya. Minimal pada saat kita ngajarin berulang-ulang, ilmunya juga kita kan pasti akan lebih lebih dalam. Itu yang saya, ya udah, itu penghiburan buat kita aja gitu kan. Supaya kita jangan pernah lelah, oh ya aduh bete nih, kesel banget orang nggak diajarin nggak bisa-bisa. Tapi percayalah pada saat kita lagi ngajarin dia, yang kita lakukan nggak akan sia-sia. Thank you and God bless you. See you at Brussels and Amsterdam. See you at Tokyo dan KL. Oke, thank you Franz and Sisi. Apakah ada 3 orang dikasih kesempatan yang mau bertanya? Hah? Nggak ada nih. Saya mau nanya deh satu. Kan kalau tadinya kan di rumah, status kita sama nih, Cie. Jadi kita mau curhat dulu ya. Yang tadinya kita di rumah, ibu rumah tangga, nggak tahu tuh suami tantangannya di luar apa. Pokoknya yang kayak tadi bilang kan, transferan lancar gitu kan, semua cukup. Terus saat waktunya datang, kita dipanggil, bukan dipanggil Tuhan ke surga ya, dipanggil untuk membantu suami kita menjalankan bisnis ini. Kalau saya merasa, saya yang tadinya pede banget nih bahwa pernikahan gua oke-oke aja. Sampai di gereja pun tuh kalau ada kayak pasutri apa, saya suka bilang 5 tahun pertama orang maksudnya orang bilang pernikahan itu penuh tantangan. Saya nggak ada tantangan yang berarti, biasa-biasa aja gitu loh. Kayaknya lancar-lancar aja. Abis jalanin bisnis ini berantem nggak? Kolip, Kolip tahu nggak Kolip? Isi hati ini sebelumnya Kolip tahu nggak gitu ya? Berantem atau enggak ya? Masa sih? Kalau boleh jujur diomong ya, dari saya sama Franz kan tadi di awal, Franz sudah tuliskan Mary my best friend gitu kan. Jadi saya kenal sama Franz tuh bukan baru 2-3 tahun atau 12 tahun, dia itu teman kecil saya gitu. Jadi saya kenal Franz tuh, saya main sama dia dari umur 5-6 tahun. Jadi kemana-mana bareng, apa-apa bareng, seleknya dari dulu juga udah pernah sering gitu.
Jadi waktu masukin ke dunia pernikahan bedanya cuma dulu nggak serumah, sekarang serumah. Dulu nggak sah ya, sekarang sah. Kalau ditanya berantem apa enggak, boleh dibilang kami ini berdua sebenarnya pasangan yang hampir jarang berantem. Jadi bukan cuma di bisnis ini doang ya. Dari zaman dulu hampir jarang berantem sampai ada orang gereja pun gitu yang ngomong Conference dan CCC adalah pasangan yang paling romantis gitu. Dia sampai ngomongnya tuh begitu. Kenapa? Karena hampir nggak pernah lihat kita berantem. Bukan yang berantem maksudnya diem-dieman 2 minggu, enggak. Tapi kalau berdebat untuk how to, kamu harusnya begini, pernah. Sering, bahkan sepertinya harus. Karena itu termasuk dalam evaluasi gitu kan. Yang kadang saya ini tipe orang yang koleris melankolis gitu kan. Artinya lebih dominan gitu. Jadi bukan saklek, tapi saya menuntut sesuatu hal mengikuti ekspektasi saya tuh harus almost perfect. Gitu. Jadi kalau si Franz tuh ngomong sama orang begini gini gini sambil bercanda-bercanda, kadang gue suka sebel. Kenapa? Ada yang boleh lu ngomong sambil bercanda, ada yang nggak boleh, gitu kan? Jadi ya perdebatannya begitu aja gitu tentang kayak melakukan aktivitas. Kayak dari zaman dulu dia kerja jadi sales, dia ini sales luar kota yang megangnya Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu kan. Jadi kalau di Jakarta tuh hampir nganggur. Jadi si Frans itu kalau di Jakarta, dia Jakarta lama dikit udah pasti bocor lah, nggak ada duit gitu. Karena duit dia itu di luar kota gitu. Jadi kalau misalnya sampai di Jakarta, dia pulang, dia di kantor gitu kan, itu salah dia juga sih, jujur gitu kan. Dia di kantor sama teman-teman yang ngumpul, dia ngomong, gue lagi main game. Gue kesel gitu kayaknya kan. Lu ngapain main game? Gue bilang, lu list lah. Maksudnya lu kalau ada barang masuk gitu kan, maksudnya dari kantor lu list dong. Apa yang kemarin pendingan-pendingan apa barang udah masuk, lu tanya-tanyain dong. Maksudnya ke customer. Lu ngapain main game? Gue bilang, lu inget ya game sekali main lu bisa kecanduan. Itu saya, gitu kan? Iya, saya tuh gitu orangnya gitu kan. Maksudnya saya tipe orang yang lu harus melakukan aktivitas yang berguna, yang apa sih? Semakin membawa Lehernya pegel ya. Iya, yang membawa lu deket ke mimpi lu gitu. Kalau saya begitu kan, lu percuma punya mimpi tapi aktivitasnya tidak berkaitan dengan mimpi gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan lu beraktivitas yang ternyata lu main game, lu bilang "Ah, hari ini aku pengen jualan omset 3M karena kan 1%. Lu berarti kalau misalkan lu jualan omset 3M ya lu dapatnya sacaptil, udah kehitung kan. Lu mau ngapain nih, anak lu mau sekolah, anak lu mau begini, 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 pengeluarannya sekian. Lu kalau cuma main game doang itu nggak naikin omset kalau menurut saya. Jadi saya akan ngoceh gitu loh. Saya akan ngoceh, lu ngapain main game gitu apa segala macam. Akhirnya terus udah gitu karena kita pakai HP iCloud-nya sama, jadi kalau dia download apapun tuh masuk ke HP saya. Nah, Tips ya ini iya. tips. Coba teman-teman yang mungkin pakai Apple, pakai iPhone, kalau bisa sebisa mungkin satu iCloud, gitu kan? Satu iCloud nggak ada. Dia nggak, puji Tuhannya, dia itu tidak kenal dengan dunia-dunia itu. Dunia apalah, kayak dugem apa gitu segala macam. Bukan, gue pasti tahu. Kenapa? Karena dia dari kecil anak pendeta. Ya, dia kemana-mana pergi sama bapak emaknya gitu kan. Kalau mau dibilang pergi ke tempat begitu-gitu, gue masih pernah pergi loh, gitu ya. Gue masih pernah injek yang namanya Manhattan, Embassy, gue masih tahu gitu. Bahkan Crown seperti apapun, gue tahu gitu. Tapi kalau dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Makanya ya, dia kalau misalkan dia kalau download sesuatu gitu, misal kayak contoh download aplikasi apa gitu, pasti masuk ke HP gue gitu kan. Dia download game, dia download apa, terus gue bingung, ini siapa yang download nih, gue bilang. Anak gue kan belum bisa main gitu kan. Akhirnya gue tanya, ini siapa yang download game? Aku, dia cuma gitu kan. Lu ngapain download game? Ini lagi mabar. Gue bilang, lu ngapain? Gue bilang, waktu lu pakai buat mabar. Gue bilang, kerja. Gue gituin kan. Karena gue tipe orang yang tidak suka orang korupsi waktu. Bukan. Jadi tuh maksudnya tuh kayak gue ngajarin anak gue aja ya. Anak gue kan suka komplain. Mami males nih belajar apa gitu. Gue selalu bilang ada waktunya belajar, ada waktunya libur, ada waktunya main, ada waktunya tidur. Kita orang dewasa juga harus gitu.
Ada waktunya kerja, ada waktunya liburan, ada waktunya tidur, ada waktunya apa. Nah itu kan waktunya kerja, jam kerja lu jangan korupsi gitu kan. Lu harus kerja gitu. Jadi perdebatannya seperti itu. Ya, Bukan ya. perdebatan yang diem-dieman, gue omelin dia depan anak, enggak pernah. Tapi lebih kayak perbedaan, kan maksudnya lebih kayak perbedaan cara kerja biasanya. Ada soal penetrasi. Soalnya gini, kadang gini, dia suruh, kadang kan kita punya nasabah, punya temennya dia dan temennya saya gitu kan ya. Giliran temen gua, lu tawarin dong gini gini gini. Giliran temen dia, ayo lu tawarin. Enggak, ntar dulu katanya dia bilang begitu. Enggak. Kalau soal begitu-gituan, Frans memang lebih nggak enakan. Jadi kalau misalkan ada orang nasabah yang bertemunya sering kali bertemu tapi nggak ada hasil, gue penasaran. Lu sebenarnya ngomong apa sih sama dia, gitu kan? Sampai maksudnya kok lu susah amat gitu. Kalau kata Ko Acong kan lu mesti sampai presentasi, gitu kan? Dia cuma sampai presentasi terus diem. Udah ditawarin ini, tawarin itu. Nah, terus ntar nasabah nih, bener ya, pasti teman-teman pernah ngalamin. Nasabah nih selalu ngomongnya begini, ntar kita pikir-pikir dulu ya. Kalau misalnya ntar kita pikir-pikir dulu, gue penasaran tuh. Maksudnya si Fran udah ketemu 2-3 kali, kok sampai rumah gimana? Ya dia masih pikir-pikir, oke. Terus yang kedua ketemunya dia lagi, gimana? Oh dia masih pikir-pikir. Yang ketiga gue penasaran, gue mau ikut gitu kan. Gue mau tahu gitu, Frans ngomong apa gitu kan. Ternyata udah dikasih penawaran lain, oke. Koko pikir-pikir dulu ya, ntar nanya Cici. Terus biasanya gue langsung masuk. Kapan kok bisa kasih kabar? Gue langsung bodoh deh gitu kan. Masa istilah kasarnya gue udah kerja 3-4 kali gak ada hasil. Jadi tuh si Fran tuh suka towel-towel gue begitu kan. Maksudnya dia adalah suruh gue yang ngomong gitu kan. Jadi dia polisi baik, gue polisi jahat gitu kan. Jadi gue yang langsung ngomong gitu kan. Kapan Koko sama Cici bisa kasih kabar? Kok itu hanya bisa sampai tanggal 31 Agustus, gue bilang. Kalau Koko mau dapat begini, apa segala macam itu hanya bisa sampai 31 Agustus. Jadi setidaknya Koko cuma punya waktu minggu depan, gue bilang. Coba Koko tentuin dalam minggu depan itu hari apa Koko bisa kabarin kita. Nah gue selalu begitu. Terus saya sampai rumah, bagus Beb, harusnya dari kemarin aku ajak kamu gitu. Dia selalu ingin tampil tuh dia apa namanya, dia inosen gitu depan nasabah gitu. Kesannya gue yang Algojonya ini algojonya. gitu sih. Jadi perdebatannya di situ. Gue bilang lu jangan nggak enak gitu, lu nggak apa-apa ngomong aja gitu kan. Ya gitu. Justru tapi kalau gue bilang ya ini adalah kita the beauty of Prudential ini kita kerja bisa suami istri. Ingat kita kepala, istri leher. Jadi kepala nggak bakal bisa bergerak kalau leher nggak bergerak gitu. Terus prinsipnya gitu. Tapi ya tadi Ci benar suami istri itu ya saling menutupi kekurangan sebetulnya. Apa yang saya nggak berani ngomong, dia berani. Nah, kelebihan gue itu kekurangan dan kekurangan gue cuma satu, nggak punya kelebihan. Pegang dong. Oke, ada yang mau melanjutkan? Ya, Kamu. S1 komunikasi. Supaya dapat makannya berempat. Main drum kan dia, distract. Ya, dorong tay bang, leher bang. Sama ya, suami istri pokoknya begitu ya. Harap maklum. Boleh paman.
Ya. Kamu yang jawab? Yang ditanya dia apa gue nih? Oke. Paham lah pokoknya. Ya. Ini bukannya memanipulasi jawabannya Frans ya, gue ambil mic. Karena memang urusan anak, keputusan 80% di gue gitu kan. Jadi memutuskan untuk bawa anak atau enggak, kalau gue setuju Fran oke, gitu kan. Jadi jadi kalau misalkan gue bilang bawa, bawa gitu. Nggak ada pilihan. Jadi perlu dijawab nggak nih? Jadi kenapa kita memutuskan untuk bawa anak? Awal mulanya memang berpikir tidak ada pilihan. Kenapa? Karena kita hidup tanpa asisten rumah tangga yang ada di rumah stay. Gak ada gitu kan. Ada asisten rumah tangga yang pulang pergi. Terus udah gitu kalau misalkan kita mau minta tolong artinya kita harus bayar lebih secara khusus. Artinya uang lemburannya dia dan itu lebih besar lah kosnya gitu kan. Nah, terus kenapa kita bawa? Karena setelah kita pikir-pikir, ketika kita bawa dia kerja, gue lagi ngajarin anak gue tuh untuk lihat dunia secara realistis. Artinya, jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus kerja, gitu. Memang dulu gue kan kalau ngajar anak gue nih, kayak sekarang aja kan udah banyak maunya ya. Mami mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Sampai orang gereja gue aja pernah komplain gue begini. Sisi si Holly minta kotak pensil aja katanya mesti tunggu ulang tahun katanya gitu kan. Mesti berdoa dulu sama Tuhan gitu kan. Cuma kotak pensil loh gitu kan. Kotak pensilnya pada saat itu dia minta Smiggle gitu kan. Smiggle kan memang bukan murah tapi bukan berarti kita nggak sanggup beli. Tapi gue ajarin dia begini, apa yang kamu mau masukin dulu ke wishlist. Gitu, masukin ke wishlist, nanti banyak tuh maunya setelah itu dia baca sendiri banyak yang dia coret. Artinya dia harus bisa memilah mana kebutuhan, mana keinginan. Gitu. Jadi gue ajarin dia, jika lu ingin sesuatu harus ada effort yang lu lakukan gitu. Jadi kalau kata Yosua tadi gue lebih mirip Kopassus, ya oke lah supaya anak gue nggak usah masuk barak militer gitu kan. Jadi didik dia tuh bisa dengan di rumah aja gitu. Jadi ketika dia lihat orang tuanya kerja, dia bisa lihat gitu nanti pada saat dia gede, dia nggak kaget dengan dunia pekerjaan gitu kan. Karena kan sekarang dari generasi saya aja nih milenial ke Gen Z, ke Gen Alpha apa segala macam tuh perubahannya udah terlalu banyak. Orang selalu ngomongnya anak terlalu dienakin apa gitu segala macam, mentalnya sampai dibilangnya mental strawberry. Gue akan buktikan maksudnya nggak semua yang lo omongin itu jadi sesuatu hal yang normal itu terjadi pada anak-anak kita. Enggak, meskipun anak gue masuk ke Gen Alpha, mereka tetap akan punya daya juang. Mereka akan tetap punya kerja keras, enggak seperti yang lo orang omongin. Jadi kan kalau orang bilang, oh Gen Z mah begitu, seolah-olah normal, bener Gen Z adalah begitu. Tapi anak gua enggak gitu. Jadi kenapa kalau misalkan kita ajak anak kita kerja, kita juga ada set schedule. Begini, gini, gini, mereka udah tahu gitu. Mereka harus gimana, mereka harus di mana. Mereka suka tanya, nanti kalau ketemu nasabah ini kita turun apa di mobil? Gitu kan. Jadi mereka pun udah tahu gitu, memahami situasi lah gitu. Jadi eh, nggak ada alasan buat kita untuk gara-gara anak kita nggak bisa aktivitas, gara-gara anak kita nggak bisa kejar mimpi, sebenarnya begitu. Ini malah lebih ke yang kita maunya bisnis ini bisnis mewariskan, tapi kita ngerintisnya berempat gitu. Jadi kita adalah perintis dan pewaris gitu. Di situ letak asiknya. Oke. Udah gue cuma ngomong gitu doang, di situ letak asiknya. Terakhir. Ko Handoko. Gimana caranya dapetin MDRT ya? Apa yang dilakuin? Nggak maksudnya gampang apa susah gitu? Tuh Ya. jadi MDRT. Thank you. Cara dapetinnya MDRT itu FYP 745 juta dalam 1 tahun kok. Ya puji Tuhan ya waktu itu kita dapat MDRT ya. Itu MDRT pertama. Itu benar-benar kemurahan Tuhan lah. Kita lakukan aktivitas kita sambil saya ingat tuh tahun itu tuh saya sampai ke Cirebon, ke Kuningan.
dapat beberapa case gitu ya. Apa? Kekuningan, kebiruan ya. Dapat beberapa case API-nya lumayan dan itu tahunan. Waktu itu 93 juta yang di Kuningan. Terus dapat case 220 juta, 228 juta. Itu yang big case-nya ya, maksudnya di Jakarta itu. Tapi perjuangannya untuk sampai di Desember itu case dari kurang lebih dari September sampai akhirnya issue-nya itu semua di Desember gitu loh. Dan ya dapat MDRT pertama waktu itu malah MDRT masih 600 jutaan ya, belum sampai sekarang ya. Sekarang kan 740-an. Ya intinya sih kita coba lakukan aktivitas kita. Kalau kata Ko Ajong tadi kerja katanya gitu. Lakukan aktivitas kita, masalah dan nanti dapat closing besar atau closing kecil itu by waktu sih. Kita ketemu orang, setelah kita ketemu kita gali. Biasanya dengan kalau kita udah ketemu orang satu kali ya dalam sehari, biasanya akan ada lanjutan tuh. Nggak mungkin hari ini ketemu, udah nggak ketemu lagi ntar bulan depan. Tapi biasanya kalau kita bisa masuknya, kita enak masuknya, kita nggak terlalu maksa dia, biasanya ada lanjutan. Kayak kemarin yang baru closing itu salah satunya saya cuman ditelepon waktu saya lagi Pro AB Bali, lagi enak-enak di Bali dapat telepon dari saudara saya gitu kan. Dia bukan nasabah saya. Dia cuma bilang, "Franz, ini kalau orang medical check up di Prodia datanya masuk gak ya? Kenapa Ci?" Saya tanya gitu kan. "Ini polisi labs," katanya. "Polisi apa?" Ada adiknya. "Polisi labs." "Berapa kali labsnya?" Terus saya bilang, "Udah baru sekali sih," katanya, "gara-gara ini." "Coba Ci, jangan medical dulu, coba minta wave." "Agentnya masih aktif gak?" Saya tanya. "Coba deh kita ketemu." Akhirnya ketemu, ngobrol-ngobrol, kita ngebahas polisnya. Tujuan saya cuma mau ngebantu. Jangan sampai medical dulu. Namanya kalau udah medical, ada ketemuan-ketemuan yang lain, yang ada pengecualian-pengecualian gitu kan. Ya udah akhirnya setelah itu, oh ya dia akhirnya minta wave ke Prudent dan puji Tuhan bisa aktif lagi kan. Dapat satu kali ex gratia tuh. Dapat sekali, udah akhirnya polisi aktif lagi. Dan setelah itu ngobrol-ngobrol dia langsung ngomong, "Nanti saya buka jiwa sama kamu deh." Langsung ngomong begitu, tanpa saya nawarin ini, tapi saya udah siapin, saya udah ada tanggal lahirnya, saya udah hitung. Tanpa saya nawarin dulu, dia bilang, "Nanti saya buka jiwa deh sama kamu." Nah kebetulan kok saya udah hitung. Saya kasih tahu nih hitungannya sekian, 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 sekian. Oh gitu ya, oke nanti kita ketemu lagi ya, saya ngobrol sama istri saya dulu. Ya udah di situ gitu. Oke, thank you. Kita undang founder Kita foto ya. Yosua.